Oke, Pak Tony Rabab, Anda selaku Koalisi LSM Anti Korupsi Bidang Sumber Daya Alam, terkait dengan penanganan dan pencegahan virus corona COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, kira-kira sejauh ini pantauan yang Bapak melihat seperti apa? Ya, kalau saya melihat sudah cukup baik antara wali kota dan bupati. Koordinasi muspidanya bagus, penanganan di desa-desa juga mereka turun langsung. Sudah sangat bagus, tepat, dan mereka antisipasinya bagus. Cuma yang dari sisi kelemahan yang perlu dilihat oleh kedua pimpinan daerah eksekutif di dua daerah ini tentang grand design, tentang penanganan uang. Uang yang dialokasikan tak terduga oleh DPR Kota Tual itu 3 miliar lebih, Maluku Tenggara 2 miliar lebih. Cuma mereka ini tidak punya grand design yang betul tentang penanganan COVID dengan jumlah uang yang tersedia. Sebetulnya menurut saya uang itu kecil, belum bisa memenuhi, karena kita lihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara sudah menghampiri 100.000 jiwa. Sedangkan Kota Tual sudah menghampiri 50.000 jiwa. Dengan jumlah uang yang ada tidak mampu, tidak mencukupi. Kalau rilis yang dikeluarkan Institut Teknologi Bandung, prediksinya bulan April Mei itu memuncak. Virusnya itu memuncak. Di mana harus masuknya mudik, kita kan menambah lagi 2.000 orang dari luar. Sedangkan jumlah penduduk yang ada sudah menghampiri 200.000 jiwa. Lalu kita menambah lagi beban 2.000 jiwa. Nah, ini virus. Kalau tidak ada grand design eksekutif di kedua daerah untuk menangani mudik yang di atas 2.000 jiwa setiap kapal dan 200 jiwa yang sudah standby jadi penduduk di sini. Nah, ini saya takutnya nanti ada dua hal. COVID tertangani dengan kelabakan, lalu yang ketiga itu korupsi. Kedua itu korupsi. Jadi dua hal ini yang nantinya dialami oleh kedua daerah ini. Pertama, dia tidak punya grand design dan penanganan keuangan yang ada dengan penanganan COVID dengan kapasitas jumlah penduduk yang ada. Sedangkan misalnya dalam bulan Juni normal, situasinya normal, berarti tingkat korupsinya besar di situ. Karena itu penanganannya dengan uang itu karena tidak ada grand design yang penanganannya, yang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan itu. Maka operasional tim COVID itu di posko-posko ini akan menghabiskan, jadi uang itu hanya untuk mereka operasional saja. Mereka akan operasional menghabiskan uang itu, sedangkan uang untuk menangani penderita itu akan kemungkinan kecil tidak ada. Kalau seandainya tidak membludak pasiennya, tapi kalau membludak pasiennya, maka uang itu kecil, tidak mampu, operasional sudah menghabiskan. Nah, disitulah tingkat korupsi yang sangat besar, dan langkah kita sekarang ini mengawasi dana itu. Karena KPK memintakan kita mengawasi, dan saya membentuk tim untuk melakukan pengawasan. Makanya saya minta pada masyarakat untuk melaporkan kalau ada rekayasa kegiatan, belanja fiktif, kwitansi fiktif, atau spekulasi kwitansi. Yang terbesar adalah operasionalnya BBM dan makan minum. Itu yang nantinya tingkat korupsi terbesar, uangnya mengendap di situ antara kedua daerah. Dan ini honor tenaga itu perlu meningkat, tetapi harus diatur dalam aturan. Ada SOP-nya, ada standar operasionalnya. Jadi SOP-nya itu sudah ada kebijakan nasional dan internasional. Maka bupati dan wali kota harus membuat SOP di daerah ini tentang penanganan COVID yang terdiri dari jumlah penduduk yang 200 jiwa dan mudik yang di atas 2.000. Selama ini yang Anda pantau sudah ada SOP-nya atau belum? Dia belum ada SOP, semua hanya bicara teorinya. Tapi SOP itu dalam bentuk tertulis. Dia buat dalam peraturan bupati dan peraturan wali kota, dan itulah teknis yang diikuti sampai ke desa, camat, sampai kepala desa. Ini tidak ada. Harus punya SOP, dan mereka berpedoman pada Perpu 23 tentang keadaan darurat. Itu kan Presiden sudah menggunakan Perpu itu, dia pengganti undang-undang. Karena negara ini dalam situasi dalam keadaan darurat. Nah, sekarang ini peraturan Menteri Dalam Negeri baru keluar tentang penanganan COVID dan kewenangan daerah melakukan lockdown dan mengumumkan situasi darurat. Secara internasional itu kan PAUS mempunyai kewenangan tertinggi sebelum presiden-presiden di dunia. Itu undang-undang perdata maupun pidana internasional dan konvensi-konvensi PBB. Itu mengakui kewenangan tertinggi yang mengumumkan dunia dalam keadaan darurat adalah PAUS.
Dan paus setelah Cina, Italia mulai merenggut nyawanya, ribuan nyawa, paus mengumumkan negara dalam keadaan darurat sehingga kegiatan aktivitas Katolik semua dihentikan, dibatasi, sehingga ditindaklanjuti oleh seluruh presiden. Maka disitulah bupati punya kewenangan melaksanakan darurat di daerah dengan memiliki grand design. Grand design ini termasuk peraturan-peraturan perundang bupati, peraturan-peraturan kepala desa yang mengatur tentang ini. Lalu terkait dengan anggaran, sekarang sudah final anggaran sejumlah ini. Tiba-tiba bulan Mei Juni membludaknya pasien positif. Uang ini sudah dihabiskan dalam proses operasionalnya. DPR harus melakukan penggeseran anggaran baru. Nah sekarang ada waktu enggak untuk DPR melakukan penggeseran anggaran setelah 3 miliar ini habis, 2 miliar ini habis. Dan apakah bersandar aturan yang mana? Disitulah kewalahan pemerintah daerahnya di situ. Berarti selama ini belum ada konsep yang jelas dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Belum ada, dia belum punya konsep. Belum punya konsep. Karena konsep dana yang ada saja menunjukkan bahwa tidak punya konsep. Mereka hanya menghayal, menduga saja bahwa Kota Tua kita anggarkan 3 miliar lebih, Maluku Tenggara 2 miliar, padahal jumlah penduduknya itu tidak sebanding dengan uang yang ada. Lalu fasilitas kesehatan kita ini kan di bawah standar. Lalu sumber daya manusia medis di sini kita belum memenuhi syarat untuk menangani pasien COVID yang membludak, kira-kira positifnya di atas 10. Itu kita sudah kewalahan. Kita menangani yang pasien dalam pengawasan aja, itu sudah kewalahan. Apalagi positifnya di atas 10 orang dengan jumlah penduduk dan fasilitas yang ada di kedua daerah ini. Tidak memadai. Berarti Anda menduga pasti ada nanti terjadi dugaan penyalahgunaan keuangan negara dari penanganan dan pencegahan COVID ini? Itu sudah pasti. Itu sudah jelas itu. Jadi 2 hal tadi yang saya bilang. Pertama, COVID ini bisa selesai dalam kurun 3 bulan ini. Berarti kan uang itu hanya untuk operasional saja. Itulah korupsi di situ. Karena tidak menangani penderita, hanya pencegahan. Nah, jadi itu korupsinya di situ. Kalau pencegahan, dananya itu besar. Bukan itu. Berarti dananya masih kecil ya? Masih kecil, dan itu tidak. Dan itu hanya untuk mereka berpikir untuk operasional timnya saja. Jadi operasional tim COVID, koordinator posko yang sudah dibentuk ini. Kota Tua punya sendiri, kabupaten punya sendiri. Tapi sampai saat ini belum optimal ini penanganan. Belum optimal. Contohnya begini, kemarin aja ada, makanya saya bilang SOP yang harus membatasi kedua wilayah, Kota Tua dan Maluku Tenggara. Harus punya SOP. Orang di sana boleh datang, orang di sini tidak boleh pergi. Karena kita punya arus masuk yang terbesar adalah pelabuhan laut. Orang dari laut turun Tua berdatang di Maluku Tenggara. Jadi kalau dibatasi, Maluku Tenggara diisolasi, kita tidak pernah dapat itu. Makanya harus punya SOP. Standar operasional kedua wilayah masing-masing ada. Kalau dua daerah ini tidak memiliki SOP, bagaimana pendapat Anda? Itu bisa dihukum. 2 daerah bupati wali kota bisa dipenjarakan kena pidana karena melakukan pembiaran dan penelantaran terhadap masyarakat. Kalau timbulnya itu korban. Jadi misalnya COVID-nya tiba-tiba bulan depan ini dia melonjak positifnya lebih dari 20 orang, itu dua dihukum. Karena bagian dari penelantaran dan pembiaran.